Dan oke sob, tentunya kalian balik lagi di sini bersama gua Nunui dalam konten serunya sepak bola nasional. Ada dari gua nobar semalam pertandingan Bahrain versus Indonesia, gua lanjut pulang ke rumah nonton Jepang versus Arab Saudi sambil nonton Italia versus Belgium. Terus gua nonton Argentina hasilnya imbang juga Brazil kebobolan menit cepet di 2 menit dibalikin sampai sekarang gue belum tidur menuju Jumatan. Nanti mungkin habis sholat Jumat gue baru tidur. Gue tadinya pengen bikin konten ini nih, konten pertandingan super drama versus Bahrain yang Indonesia bener-bener digunting, dicukur oleh wasit, dibom oleh wasit. Tadinya pengen sehabis sholat Jumat aja, tetapi bener-bener udahlah, nggak apa-apa, belum tidur, nggak tahan juga pengen mengungkapkan semua unek-uneknya. Ada bingung gua mulainya dari mana. Wasit, gini wasit, 90 tambah 6 itu 96. Not, bukan 99 plus, dan itu pun dipanjangin jadi 99 plus di pas injury time, pas perpanjangan waktu, pas extra time babak kedua. Tidak ada drama dari kubu Indonesia, tidak ada mengulur-ngulur waktu, tidak ada foul yang berlebihan. Why? Kenapa bisa seperti itu? Gua kesel. Gua mau mewakili seluruh masyarakat sepak bola Indonesia, seluruh pencinta timnas Indonesia, seluruh penikmat King Indonesia. Bahkan beberapa media-media luar, media Asia lainnya, media Malaysia, media Europe lainnya, banyak banget yang berkomentar seperti itu. Banyak banget yang mengomentari pertandingan wasit yang memihak tuan rumah Bahrain ini. Terus gimana lagi ya? Di sepanjang pertandingan mungkin gue catat 5 kali lebih 5 kali 6 kali lebih pemain Bahrain hanya disenggol sepele, hanya disenggol ringan, hanya disentuh ringan, tetapi bisa berbuah pelanggaran juga. Giliran Indonesia melakukan hal tersebut disuruh bangun. Kecuali kalau emang yang udah emang beneran foul, emang udah pelanggaran gitu. Emang udah harus dinyatakan pelanggaran. Golnya Urat Mangun jelas-jelas itu tidak offside. Coba lu lihat, lu perhatiin itu, dengerin VAR bisa 2 menit 3 menit sendiri kali dengerin pernyataan VAR, bahkan mungkin lebih. Padahal jelas banget itu tidak offside gitu. Emang. Terus gimana lagi ya? Gol kedua Rafael Strijk jelas kelas, itu merupakan proses build up juga, membangun serangan juga dari timnas King Indonesia kita, tetapi harus ternodai, harus tercemar oleh nggak jadi gol spektakuler yang bisa memenangkan Indonesia karena perilakunya wasit ini. Lu kenapa wasit takut duit lu nggak turun ya dari Qatar ya? Gue jadi nggak semangat gitu membahas pertandingan. Emang di jalannya babak pertama Qatar bermain pressing nya sangat baik sekali. Indonesia nggak dikasih main. Terus antar lini pressingnya benar-benar rapi banget, benar-benar tersusun banget, benar-benar padat banget, mematikan pergerakannya Ivar Jenner, Tom Haye, Kelvin Verdong tidak bisa berbuat banyak, hanya kebanyakan back pass ke belakang. Terus volley Rafael Strijk, tendangan bebasnya Bahrain di babak pertama yang terjadi gol, itu emang jelas pelanggaran. Rafael Strijk ya kontrol lepas, terus gerusak-gerusuk, akhirnya terjadi foul.
dan emang tendangannya bagus sob. Dia gua catat ini benar-benar yang paling membahayakan gawang Indonesia ini dia lewat tendangan-tendangan bola matinya, lewat eh, peluang Bahrain yang benar-benar nyata untuk gawang timnas Garuda itu dia yang golin. Sama nggak sih? Lupa kan gue, terlalu terlalu fokus gitu. Iya, si Marhon ini nomor 8. Gol kedua dari skema, emang fokus Indonesia nggak terjaga, fokus Indonesia menurun, fokus Indonesia hilang di menit-menit akhir. Wajar semuanya protes, wajar semuanya pemain Indonesia marah. Baik itu official tim yang mendapatkan kartu merah, official atau asisten pelatihnya STY. Wajar para pemain marah, terlebih Urat Mangun yang hampir terjadi gontokan dengan pemain Bahrain. Ya, gol kedua Bahrain lewat skema corner kick juga, ada yang nyundul pemain belakang, bola jatuh ke belakang, pergerakan nomor 8-nya sih bagus. Tidak terduga, tidak kelihatan oleh pemain-pemain timnas Indonesia kita, langsung bang, gol lagi. Gol pertama dia, gol kedua dia, gol pertama Martin Paes juga nggak mengira tendangannya bakal kayak gitu. Setelah itu kan tendangan bebasnya pagernya benar-benar dirapikan. Dia kan 3 kali mengancam gawang Indonesia di luar gol yang kedua kembali lewat skema free kick semua. Dan Bahrain itu nggak bisa ini sob, apa namanya, nggak bisa main dari open play, nggak bisa build up serangan, nggak punya skema membongkar pertahanan lawan, orang bolanya hilang mulu gitu. Lagi-lagi Sintayong mengejutkan dengan penurunan formasi yang berbeda. Jordi Amat diturunkan sebagai center back tengah, Jai Ijes di pinggir kiri, center back kiri, terus ada Mesilgers di kanan. Mesilgers di kanan emang belum tampil begitu wah, cuman wah banget, belum kelihatan tampil begitu wah banget, tapi di debutnya dia memberikan duel-duel yang cukup dinamis juga, cukup oke juga. Dan gue mau menyoroti perannya Jordi Amat ini. Perannya Jordi Amat diturunkan sebagai center back tengah di babak pertama tuh benar-benar kurang banget. Jordi Amat ya bukan Jordi Amat yang ketika pertama kali digabung untuk timnas Garuda kita, benar-benar udah sering blunder, benar-benar udah akurasi passingnya udah hilang, terutama semalam kelihatan lawan Bahrain. Orangnya di mana, dia ditujukannya kemana, begitu mulu berulang-ulang 2 atau 3 kali lah. Terus Jai Ijes juga dimainkan oleh di center back kiri, kelihatan tidak terlalu perform pas di babak pertama, diturunkan kayak nggak terbiasa banget main di center back kiri, kecuali kalau dia main di tengah ataupun di kanan. Tetapi pas sudah balik ke tengah, top lagi. Di babak kedua Eliano turun menggantikan Sandy Walsh. Iya, Sandy Walsh tidak bisa membantu banyak untuk membongkar pertahanan dari Bahrain. Dan beberapa kali posisinya Sandy Walsh, defense-nya malah di backup oleh si Mesilgers itu sendiri. Golnya Urat Mangun jelas tidak offset, ada siapa namanya, Ivar Jenner angkat bola kena pemain Bahrain, disundul, terus kena paha pemain timnas Indonesia kita, kena paha pemain Mesilgers atau siapa gitu. Terus bola jelas Urat Mangun berdiri di posisi yang tepat, right man in right side, tipis banget, nggak offside itu, setengah langkah dari pemain Bahrain, langsung bang, dia langsung bergerak cepat untuk menyambut datang arahnya bola, menebak arahnya bola, bang, selesai gol. Rafael Strike kembali, golnya berkelas banget. Golnya akhirnya Rafael Strike, koreksi kalau gua salah sob, dia bisa membuat gol perdana dia di timnas senior. Kan selebihnya dia mencetak gol di timnas U23 aja, koreksi kalau gue salah, apa dia pernah mencetak gol lagi gue agak lupa. Tetapi
tampilnya Eliano sebagai penggantinya Sandy Walsh juga menjanjikan duel-duelnya, walaupun dari segi sisi serangannya dia tidak terlalu banyak terlibat, tetapi ini pemain kan udah gue bilang serba bisa, dia bisa membantu lini depan di attacking, right wing, di left wing, ataupun di right wing back. Oke. Dia bisa bermain di belakang dan dia benar-benar menepati, dia benar-benar sesuai lah dengan kriteria permainannya, mengganggu orang berapa kali ada duel bola atas di walaupun dia badannya nggak begitu gede kan, benar-benar pemain Bahrain juga dipotong 2 kali apa, bagus tuh, lumayan bagus tuh debutnya dari Eliano juga. Martin Paes menggagalkan dengan posisi yang tepat 3 kali. Ada yang sundulannya Jay Ijes nyaris. Kalau Jay Ijes nggak memotong itu bisa lain hal, bolanya bisa langsung masuk juga, karena banyak bola yang tak terduga masuk seperti itu oleh kiper dan dipotong oleh Jay Ijes, dan bolanya berhasil dibaca oleh goalkeeper. Gue lupa lagi tadi, perasaan gue sebut namanya, mendadak gue lupa. Benar-benar kesal banget sama kepemimpinannya wasit ini. Gue kira dengan masuknya Marcelino tuh terus apa, pemain Persebaya yang melakukan debut, yang diturunkan sebagai pemain inti, kok melakukan debut sih, yang diturunkan sebagai pemain inti, terlalu Malik Rizaldi, dia menjadi tadinya dia bergerak di left winger sebelah kiri, tetapi pergerakannya terbatas, akhirnya tukeran lah oleh Rafael Strek yang di kiri, sesuai dengan posisi dia lebih seringnya main di klub ya, seperti itu di left winger. Urat Mangun diplot di tengah, padahal dia kan sering bermainnya di left winger juga kalau di klub. Terus si siapa namanya, Malik Rizaldi ditampil dipindahkan saat tampil di right winger sebelah kanan, menunjukkan agresivitas yang luar biasa dalam hal mengepres, dalam hal berduel, dan di menit-menit utama jangan lupa Malik Rizaldi udah berbenturan dengan kaptennya tim Bahrain, namun dia tetap masih bisa ngotot, masih mau memberikan kontribusi. Padahal walaupun gua sempat berpikiran kalau di awal babak kedua udah masukin aja Witan, tetapi Witan masuknya juga di menit-menit akhir. Akhirnya Marcelino duluan. Nggak bisa menilai pertandingan Marcelino duluan, ada beberapa dribbling yang bagus Marcelino, cuman ada juga kesempatan yang seharusnya siapa ya, Ratmangun atau Rafael Strek yang udah membuka ruang begitu, tapi dioper lagi, di back pass lagi ke belakang. Tetapi dalam pertandingan yang sempit itu tidak bisa menilai Marcelino bermain jelek atau bermain bagus, tetapi so-so aja lah. Kalau Witan malah baru masuk di menit-menit akhir melakukan 2 pelanggaran yang nggak penting, yang nggak seharusnya. Mungkin baru masuk mentalnya kaget kali, belum apa namanya, belum nyetel, belum nyatu ya. Pokoknya dari pertandingan semalam jelas Indonesia kelasnya udah up di atas Bahrain, udah naik levelnya gitu. Udah benar-benar bisa menunjukkan orang Bahrain benar-benar nggak bisa passing, benar-benar nggak bisa membangun serangan yang monoton. Giliran Indonesia walaupun di babak pertama banyak tertekannya, baru keluar 35 menit ke atas setelah fase break gitu kan. Tetapi Indonesia benar-benar bisa merubah keadaan, bisa merubah permainan, yang gue percaya kalau menurut gue pribadi Indonesia tuh levelnya sebetulnya udah di atas Bahrain, kalau bukan karena wasit. Oke? Kalau menurut gue gitu aja sob. Menurut kalian gimana? Jaga kesehatan.